Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan, ikhwan, akhwat, sahabat, sahibat, saudara-saudari, sidang pemirsa yang budiman, yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Kita senantiasa terus sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur atas begitu banyak nikmat, karunia, anugerah, dengan segala ketentuan-ketentuannya yang begitu agung, yang begitu adil, begitu sempurna, penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan kebijaksanaan yang sampai kepada kita, sehingga patut kita untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Alhamdulillah, kita bersyukur pula diberi kesempatan masih untuk terus berkongsi dalam syarah kitab Al-Hikam, buah karya agung Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Yang pada kesempatan ini kita masuk kepada hikmat yang ke-33 dengan tema sandarkan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diungkapkan di dalam kalimat yang disampaikan kalam hikmatnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah mengungkapkan ma tawaqquf matlabul anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik, yang artinya tidak sia-sia sesuatu maksud apabila dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mudah tercapainya tujuan ketika disandarkan kepada dirimu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Hikmah yang lalu memberi gambaran keadaan hamba Allah SWT yang mempunyai maksud yang baik, yaitu mau mengubah dunia supaya menjadi tempat kehidupan yang aman sentosa. Tapi ternyata gagal melaksanakan keinginan ketika dia bersandar kepada kekuatan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dunia sebagai tempat huru-hara dan kekeruhan. Siapa yang memasukinya pasti bertemu dengan keadaan tersebut. Kekuatan huru-hara dan kekeruhan yang ada di dunia sangatlah kuat, karena Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan hukum kekuatan itu padanya. Percobaan untuk mengubah apa yang Allah SWT telah tentukan akan menjadi sia-sia. Sebagaimana di dalam ayatnya Allah SWT mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Imran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب, yang artinya dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaannya kepada hawa nafsu. Al-ayah. Ungkapan ini memberikan gambaran bahwa Allah SWT meletakkan kekuatan itu dalam kehidupan dunia, sehingga dengan demikian dunia memiliki daya tarik yang luar biasa. Oleh karenanya percobaan untuk mengubah apa yang telah Allah SWT tentukan akan menjadi sia-sia.
Allah SWT yang menetapkan satu perkara, hanya Dia yang dapat mengubahnya. Segala kekuatan, baik yang baik dan buruk, semuanya datang darinya. Karena itu jika ingin menghadapi satu kekuatan yang datang darinya, mestilah juga dengan kekuatan. Kekuatan yang paling kuat untuk menghadapi kekuatan yang dimiliki oleh dunia adalah kekuatan berserah diri kepada Allah SWT. Kembalikan semua urusan kepadanya. Rasulullah SAW memberi pengajaran dalam menghadapi bencana dengan ucapan dan penghayatan. Sebagaimana yang diabadikan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakanlah, ya Muhammad, kami datang dari Allah dan kepadanya pula lah kami akan dikembalikan. Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Tuan-tuan, sidang pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Semua perkara datangnya dari Allah SWT dan akan kembali kepadanya juga. Misalnya api yang dinyalakan, dari mananya? Dari mana datangnya jika tidak dari Allah SWT? Dan kemana perginya jika dipadamkan? Jika tidak juga kembali kepada Allah SWT. Apabila sesuatu maksud disandarkan kepada Allah SWT, maka menjadi hak Allah SWT untuk melaksanakannya. Nabi Adam alaihissalam mempunyai maksud yang baik, yaitu mau menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi dan menyandarkan maksud yang baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah menerima maksud tersebut. Setelah Nabi Adam alaihissalam wafat, maksud dan tujuan beliau alaihissalam itu diteruskan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar keinginan tersebut itu dipikul oleh para nabi-nabi yang lain. Sehinggalah kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul, dakwah dipikul oleh para ulama yang menjadi pewaris para nabi-nabi. Ia tidak akan berhenti selama ada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam satu riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan, la yazalu ta'ifatun min ummati yuzahiruna alal haq. Akan senantiasa ada sekelompok orang yang dari umatku ini akan menegakkan perintah kebenaran yang datang daripada Allah SWT. Sehingga dengan demikian, jika dilihat dari segala perjalanan pahala, maka dapat dikatakan bahwa pahala yang diterima oleh Nabi Adam alaihissalam karena maksud baiknya berjalan terus selama agama Allah Subhanahu wa taala berkembang, dan selagi ada orang yang mewarisi dan meneruskan perjuangannya itu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, tuan-tuan perempuan, sahabat saya, ikhwan akhwat, sidang pemirsa yang budiman. Maksud menyerah diri kepada Allah, bersandar kepadanya, dan kemudian menyerahkan segala urusan kepadanya itu mesti difahami dengan mendalam. Kita hendaklah memasang niat yang baik dan beramal sesuai dengan maqam kedudukan kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang menggerakkan niat dan mendorong melaksanakan amal yang bersangkutan. Cara pelaksanaannya juga adalah merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan kita tidak sempat melihat dasar yang kita bangun sampai saat menjadi bangunan. Namun kita yakin bahwa bangunan itu akan selesai karena Allah Subhanahu wa taala mengambil hak pelaksanaannya. Maksud dan tujuan kita tetap hidup. Maksud tujuan kita itu Ma'asyiral muslimin akan tetap hidup. Kita hanya sempat meletakkan batu pondasinya. Namun pada waktu itu mata hati kita sudah dapat melihat bangunan yang akan siap, yaitu adanya kejayaan. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam hadisnya oleh doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant. Yang artinya, wahai Allah, hanya rahmat-Mu lah yang kuharap. Janganlah Engkau biarkan aku tanpa rahmat-Mu barang sekejap mata pun. Dan perbaikilah semua urusanku oleh-Mu, ya Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW sudah dapat melihat perkara yang akan datang sesudah baginda wafat. Di antaranya adalah kejatuhan kerajaan Romawi dan Persia ke tangan orang Islam ketika pemerintahan Khalifah Ar-Rashidah. Juga seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sudah dapat melihat kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup dan pelengkap kenabiannya. Begitulah tajamnya pandangan mata hati mereka yang bersandar kepada Allah SWT dan menyerahkan kepadanya tugas untuk menguruskan. Tidak ada jalan bagi seorang hamba kecuali berserah diri kepada Tuhan. Semua hikmat dari yang pertama hingga yang ke-33 ini, seandainya disambung, akan membentuk satu landasan yang menuju pada satu arah, yaitu bagaimana kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, ma'an ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Sebagaimana yang artinya, barang siapa menggantungkan diri kepada sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ketergantungannya kepada sesuatu tersebut itu terjadi. Sedangkan barang siapa yang bergantung kepada Allah, berarti kita akan juga Allah tentukan ketergantungan kita itu oleh Allah untuk senantiasa bersandar kepadanya. Hikmat-hikmat yang telah dipaparkan membicarakan soal pohon yang sama, diterangi dari berbagai sudut dan aspek supaya lebih jelas dan nyata bahwa hubungan sebenarnya antara seorang hamba dengan Tuhannya ialah berserah diri, yaitu ridha dengan perlakuannya. Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmidzi, sebagaimana yang diungkapkan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataba Allahu lak. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataba Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sebagaimana diriwayatkan yang artinya, wahai anak muda, aku ajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah berada di depanmu. Apabila kamu bermohon, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa seandainya sekalian makhluk saling membantu kamu untuk memperoleh sesuatu yang tidak ditulis oleh Allah SWT untuk kamu, pasti mereka tidak akan sanggup mengadakannya. Dan seandainya sekalian makhluk mau memudaratkan kamu dengan sesuatu yang tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka tidak sanggup berbuat demikian. Segala buku telah terlipat dan segala pena telah kering. Tuan-tuan, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Ungkapan ini, hadis ini, riwayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah SWT. Sehingga kalau sekiranya manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, kalau sudah ditulis oleh Allah SWT, maka manfaat itu akan sampai. Tapi kalau tidak ditetapkan oleh Allah SWT, walaupun manfaat sekalipun juga tidak akan sampai. Begitu juga sebaliknya. Semuanya adalah atas ketentuan Allah SWT. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Adham rahimahullah yang berkata, tingkatan paling tinggi yaitu engkau habiskan waktumu untuk beribadah kepada Rabbmu. Engkau merasa tentram kepadanya dengan hati, akal dan seluruh organ tubuhmu, sehingga aku tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya Tuhanmu saja. Tidak takut kecuali kepada dosamu, dan cinta kepadanya menguat di hatimu sehingga engkau tidak mendahulukan cinta kepadanya di atas cinta yang lain. Jika engkau bisa seperti itu, engkau tidak peduli lagi ketika engkau berada di daratan, atau lautan, atau tanah datar, atau gunung. Kerinduanmu untuk bertemu dengan Allah adalah seperti kerinduan orang yang kehausan kepada air dingin, atau seperti kerinduan orang kelaparan kepada makanan yang lezat. Dan zikir kepada Allah bagimu lebih nikmat daripada madu, dan lebih manis daripada air tawar murni bagi orang yang kehausan di hari yang panas. Al-Fudail, yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah, mengungkapkan, berbahagialah orang yang merasa gelisah ketika berkumpul dengan orang lain, sedangkan Allah menjadi teman duduknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tonton-tonton, hadirin hadirat, ikhwan akhwat, sahabat sahabat, pemirsa yang budiman yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Imam Ahmad, Ibnu Hibban dalam satu riwayat yang panjang di mana Rasulullah SAW mengajarkan satu doa, Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma amilta al-hayata khairan li wa tawaffani idza amilta al-wafata khairan li. Allahumma was'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab wal fadla wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati' wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada wa as'aluka barda al-'aishi ba'da al-maut wa as'aluka ladhata an-nadhari ila wajhika wa shawqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'i mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyina bizinatil iman waj'alna hudata muhtadin. Yang artinya, ya Allah, dengan pengetahuanmu terhadap hal-hal gaib dan kekuasaanmu terhadap makhluk, hidupkanlah aku selagi engkau mengetahui kehidupan lebih baik bagiku, dan matikan aku selagi engkau mengetahui kematian itu lebih baik bagiku. Dan aku memohon kepada engkau, ya Allah, rasa takut kepadamu di saat nampak atau di saat yang tidak nampak. Dan aku memohon kepadamu perkataan yang baik ketika ridha dan dikala marah. Dan aku memohon kesederhanaan ketika miskin dan kaya. Dan aku memohon kepadamu karunia nikmat yang tidak pernah habis. Aku memohon kepadamu kesenangan yang tanpa berhenti. Dan aku memohon keridhaan setelah adanya keputusan. Dan kenyamanan hidup setelah mati. Dan aku memohon kepadamu, ya Allah, kelezatan melihat wajahmu dan rindu bertemu denganmu. Tanpa ada bahaya yang membahayakan. Dan tanpa fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman. Dan jadikanlah kami sebagai juru petunjuk yang memberi petunjuk. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kelimpahan, diberikan nikmat, bahkan diberikan ridha oleh Allah SWT. Untuk Allah karuniakan kita melihat wajahnya yang agung, melihat wajahnya yang luar biasa sempurna, tanpa adanya mudarat, tanpa adanya segala hal yang mengganggu. InsyaAllah nanti surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan dalam syarah yang seterusnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.